tadi dua pembicara sebelumnya itu sudah sempat menyebutkan satu istilah, yaitu pekerjaan tradisional, bahwa mungkin secara singkat bisa dipahami sebagai pekerjaan yang tidak serta-merta mencari penghasilan berupa uang, tapi bisa berupa pekerjaan yang memang itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan subsisten, misalnya dengan mencari pangan di hutan atau menanam di ladangnya sendiri. Nah, kita beranjak ke Bang Emil. Oke, Bang Emil. Ya, Bang Emil, baru-baru ini kan Insis Press menerbitkan satu buku tentang masyarakat adat dalam cengkraman kerja paksa. Nah, di bagian pengantarnya itu, Bang Emil memberi pengantar yang saya kutip, orang asli Papua yang menjadi buruh praktis sudah kehilangan seluruh sumber penghidupan tradisionalnya, sehingga sepenuhnya tergantung pada hubungan kerja dengan industri perkebunan kelapa sawit. Jadi mungkin ketika membicarakan Papua atau wilayah adat yang lain, tidak hanya ekspansi monokultur berupa sawit, tapi juga bisa tebu, bahkan ekspansi ekspansi persawahan padi. Nah, itu kan dia ternyata dia menggeser, tidak hanya mengubah fungsi wilayah itu, tapi juga menggeser pekerjaan, menggeser cara-cara orang mendapatkan penghidupan. Nah, salah satu yang kemudian menarik untuk dibahas adalah bagaimana proses proletarisasi ini kemudian mengubah manusia yang sebelumnya lebih memiliki kedaulatan untuk bisa memilih mau makan apa dan memilih mau mendapatkan sumber apa dari mana, dan sekarang mereka harus bergantung kepada perusahaan, misalnya menjadi buruh di sana atau bergantung dalam bentuk hal yang lain. Bung Emil, bagaimana kita bisa memahami proses itu, proses perubahan dari pekerjaan-pekerjaan tradisional yang kemudian mengikat orang-orang itu dalam relasi perburuhan yang dibatasi oleh aturan-aturan kerja, kemudian dibatasi oleh upah, dan bahkan norma-norma yang lebih lebih membatasi gitu dibandingkan kondisi sebelumnya, serta bagaimana proses seperti ini punya konsekuensi terhadap misalnya gerakan jangka panjang. Apakah dengan semakin banyaknya proses penghilangan pekerjaan tradisional menjadi relasi perburuhan, itu juga punya konsekuensi tersendiri dengan gerakan dan juga semangat jangka panjang melawan perampasan. Silakan, Bung Emil. Terima kasih, Wida. Terima kasih pertama kepada Sayogyo Institute, teman-teman. Sayogyo sayap kiri ya, kebetulan. Pas betul tuh sayap kiri. Untuk undangan, sudah lama tidak kemari. Terima kasih untuk tour yang bagus, tapi saya tidak mau terjebak dalam tour. Terus terang, jadi kalau itu mengecewakan, mohon dimaafkan pada saat saya pulang. Terima kasih untuk Angki dan Devi dengan presentasi yang bagus sekali. Membaca tour itu dan melihat kata frontier, saya langsung dalam kepala saya itu kata ruang itu muncul. Tapi ruangnya siapa? Dan buat saya, refleksi saya pribadi, itu ruang dari persepsi liberal kapitalistik. Itu ruangnya mereka. Kenapa saya bilang ruangnya mereka? Karena memang politik dari persepsi ini itu ingin mengubah manusia menjadi manusia atomistik, individual. Jadi proses individuasi itu begitu kuat sehingga dia terlepas dari semua klaim-klaim kolektivitas komunal. Kalau ini tidak bisa, maka akan dipaksa. Itu menarik karena ruang-ruang fisik masyarakat adat itu hilang, tapi politik liberal kapitalistik menciptakan teknologi yang memberi fungsi katarsis. Mungkin yang psikologi di sini tahu ya. Fungsi katarsis, fungsi penghibur, melupakan derita itu. Fungsi katarsisnya apa? Game, ruang maya. Game, chatting, semua itu sebetulnya fungsi katarsis untuk kehilangan ruang fisik. Kita kehilangan ruang fisik dikontrol orang, terus kita mengira kita bebas di ruang maya, ternyata ada undang-undang IT. Kita tidak bebas lagi. Jadi itu satu soal persoalan akumulasi kapitalisme itu, dia menghilangkan ruang fisik, dan di situ manusia-manusia akan terjebak dalam proses atomisasi di bawah sistem industrinya, dan
diberi penghiburan dengan itu, teknologi baru di mana ruang maya menjadi ruang bermain. Kita boleh protes lapang hilang, anak-anak tidak peduli lagi sekarang. Mereka di kamarnya bermain bola. Itu fungsi katarsis. Yang kedua, saya suka sekali dengan kalimat Devi, kontrol atas apa yang kita makan pun ada di tangan orang lain. Nah, ini mungkin bukan di Devi ini. Makan di warung. Nah, saya karena ini perspektif politiknya, maka saya ingin mulai dengan 3 problem dari latar politik, latar budaya, dan latar praksis kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada problem politik, ada problem budaya, dan ada problem teknis. Buat saya, negeri kita ini mau bilang Pancasila ke apa, saya tidak percaya lagi. Karena sebetulnya seluruh praktek politiknya itu sangat liberal. Parlemen kita begitu berkuasa. Dan di dalam parlemen kita itu pengusaha begitu berkuasa. Jadi bagaimana kita mau mengatakan bahwa ini politiknya tidak liberal dan sangat elitis. Walaupun dalam klaim-klaim pemerintah selalu digaungkan bahwa pertama problem politik itu basisnya kan ada 3 kalau kita lihat politik liberal. Demokrasi, rule of law, dan legitimasi. Oke, demokrasi kita semua sudah tahu, tapi saya ingin menekankan pada aspek kedua itu legitimasi. Legitimasi itu secara esensial kan dia punya pengertian consent by the governed. Jadi orang-orang atau kelompok orang yang pengaturannya kemudian akan dikenakan, mereka harus setuju dulu. Mereka harus setuju dulu. Nah, di sini banyak sekali manipulasi. Nanti kita lihat dalam proses FPIK maupun juga dalam proses konsultasi publik peraturan perundangan, di mana consent by the governed itu dimanipulasi. Sehingga tiba-tiba jadi. Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana ada consent of the governed, tapi klaimnya ada. Di mana ada pelepasan tanah, FPIK sudah dilakukan, mana? Jadi persoalan representasi menjadi sangat elitis karena itu consent by the governed tidak berjalan. Oh, mohon maaf bagi yang tidak dengar ya. Yang kodekan saya pulang. Masalah kedua di rule of law-nya. Ini sebetulnya masalah yang bikin kita semua pening, mungkin paling pening YLBHI ya. Tapi itu semua problem di mana sebetulnya praktek politik kita itu menunjukkan praktek liberal kapitalistik, tapi 3 pilarnya itu sebetulnya semuanya dimainkan. Demokrasinya dimainkan karena kita betul-betul hanya prosedural pada saat 5 tahun sekali, tapi setelah itu tidak ada lagi berjalan prinsip demokrasi. Rule of law-nya juga dimainkan karena apa? Saya bilang begitu, karena norma tidak berfungsi. Kalau norma berfungsi, semua taat lampu merah. Karena itu representasi simbolik dari norma dalam hukum. Tapi ada polisi baru orang taat, biarpun lampunya hijau merah tidak ada urusan. Jadi begitu ada aparat yang merupakan personalisasi. Jadi ini masalah yang sangat rumit ketika hukum mengalami personalisasi dalam tubuh orang. Yang tadi tubuh perempuan, ya ini tubuh aparat. Jadi begitu aparat hadir, kehendak dia yang berlaku, bukan norma. Itu masalah yang rumit sekali, walaupun judulnya rule of law. Tapi sebetulnya kan rule by elite itu. Nah, karena itu kalau kita tiba-tiba bisa mendengar ada keputusan presiden atau instruksi presiden yang bisa menganulir semua, bahkan undang-undang. Jadi 3 pilar itu sebetulnya runtuh sendiri dengan klaim bahwa kita negara liberal. Jadi kita ini negara apa nggak tahu sampai sekarang. Itu masalah politik yang serius. Yang kedua, masalah budaya. Masalah budaya ini sebetulnya refleksi untuk kita sendiri di sini dan juga masyarakat. Ini bukan terutama pada elit, tapi budaya politik kita itu. Mungkin lanjut ke slide berikutnya ya. Itu sudah tadi, lanjut budaya. Ini penyimpangannya sudah tadi. Nah, budaya. Nah, politik kekuasaan yang hidup di masyarakat kita itu
itu masih kuat sekali watak mitis magis atau adikodratinya. Jadi semua selalu mencari legitimasi langit. Mau tahu buktinya, setiap pemilu itu kiai-kiai dicari. Pastor-pastor dicari, monsinyor, uskup-uskup diminta pendapat. Itu semua representasi legitimasi langit. Dan dalam kerajaan-kerajaan di Jawa khususnya, mohon maaf kalau teman-teman Jawa ya, saya tidak rasis tapi ini kerajaannya memang di Jawa. ya, itu teman-teman lihat, semua hal-hal yang bersifat langit itu ditampilkan untuk legitimasi kuasa sultan. Jadi pernikahan dengan Ratu Pantai Selatan itu tidak ada di Flores tempat saya. Adanya di Jawa. Gitu. Jadi itu semua satu indikator yang jelas bahwa kekuasaan di Indonesia itu kekuasaan politik itu masih bersifat sangat mitis magis dan selalu mencari justifikasi langit, kuasa adikodrati. Apa implikasinya dalam kehidupan politik real? Penguasa tidak bersalah. Karena apa? Karena Kabula itu tugasnya cuma satu, supaya selamat, berbakti. Dalam tradisi lama itu harus memberikan upeti. Dalam tradisi modern taat pajak, Pak. Kita harus berbakti kepada yang di pertuan itu dengan bayar pajak, dengan taat lampu lalu lintas, tapi sebetulnya taat polisi, gitu ya. Jadi itu sebetulnya semua manifestasi real dari sistem politik yang seperti itu. Sangat hierarkis tapi ujungnya sampai di langit. Sementara langitnya di mana kita tidak tahu ujungnya kan. Itu agak rumit memang. Yang kedua, budaya masyarakat kita itu militeristik. Karena itu kepemimpinnya itu biasanya jagoan. Itu dari Aceh sampai Papua ada semua. Mau tahu buktinya, semua artefaknya itu ada pedangnya. Kalau nggak ada pedangnya, ada kapalnya, ada gongnya, ada benderanya semua. Dan ada pahlawannya yang kemudian kita bikin patungnya. Jadi konsep kepahlawanan kita itu militeristik. Kalau militeristik ya yang jelas pahlawan tentara semua. Masyarakat adat tidak ada. Jangan salahkan kalau masyarakat adat memprotes. Pahlawan dari kami tidak ada. Ya masyarakat itu sendiri wataknya begitu ada. Pahlawannya dibikin patung. Kalau wataknya itu kemudian mengalami transformasi ke struktur negara, semua militer pahlawan. Kita tidak. Watak budaya kekuasaan watak kuasa militeristik itu kuat sekali. Nah, itu banyak artefak yang bisa membuktikan itu ya. Nah, sekarang problem teknisnya juga parah. Nah, ini saya kutip dari kata-kata Pak Mahfud yang sebetulnya juga ada kata-kata Pak Daniel Lev dalam bukunya. Bukunya itu Hukum dan Politik di Indonesia. Teman-teman mungkin tahu, kalau tidak tahu nanti saya tunjuk bukunya, sengaja saya bawa supaya kalau tanya saya tunjuk bukunya langsung. Itu Mahfud bilang begini, karakter produk-produk hukum senantiasa selalu dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi politik. Pada saat konfigurasi politik tampil demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung responsif. Sedangkan ketika konfigurasi politik bergeser ke sisi yang otoriter, maka produk hukum yang lahir lebih berkarakter konservatif, ortodoks, elitis. Nah, kemudian saya tulis, bandingkan dengan konsep subjek politis. Nah, subjek politis ini satu konsep yang sebetulnya menjelaskan situasi real pengalaman manusiawi kita, bahwa kalau kita hidup dalam satu sistem politik yang rasis, kita akan terpengaruh oleh sistem politik itu. Entah kita menjadi defensif terhadap rasisme, atau kita menjadi pelaku aktif rasisme. Kalau kita hidup dalam sistem politik yang memang militeristik, kita menjadi korban dan ingin keluar tapi takut ditangkap, atau kita kemudian bekerja sama supaya kita yang menangkap orang. Kalau kita hidup dalam sistem politik liberal, kita akan merayakannya dengan sangat gembira, kebebasan, tapi menjadi sangat individual. Dan itu difasilitasi oleh HP sekarang. Jadi ini satu situasi yang sebetulnya menunjukkan bahwa di Papua itu karena militeristik dan sangat represif, mereka adalah subjek politis dari itu, tapi dalam konteks korban. Tapi kita semua statusnya subjek politis. Mereka status politik korban, dan pengendali-pengendali yang sistem politiknya itu menjadi pelaku. Jadi itu kira-kira konsepnya seperti yang Pak Mahfud bilang itu. Konfigurasi politik bukan hanya menentukan watak dari sistem hukumnya, tapi mempengaruhi perilaku orang-orang.
Dan itu kita tidak heran kalau kemudian medsos, banyak orang di Indonesia bagian barat, itu melihat Papua masih sebagai pemberontak. Itu buat saya aneh. Ibu saya sendiri tahun 2007 bertanya kepada saya, ngapain kamu ke tempat gelap? Itu Desember 2007. Jadi itu bayangkan, indoktrinasi negara begitu hebat. Ibu saya di satu kampung di Flores Timur bisa mengucapkan kalimat itu. Ibu saya sudah almarhum beberapa bulan setelahnya. Mudah-mudahan ibu saya memaafkan saya karena saya bawa nama dia nih. Tapi itu satu contoh real pengalaman pribadi bagaimana orang di mana-mana di Indonesia bagian di luar Papua melihat Papua dengan perspektif negatif sangat kuat. Artinya kita kemudian menjadi rasis akibat dari satu sistem politik yang rasis dan militeristik. Itu contoh subjek politis dan bagaimana konfigurasi politik mempengaruhi perilaku kita. Kemudian itu latar belakang ya. Kalau masih latar belakang sudah panjang begini teman-teman bisa kabur. Lanjut. Nah ini problem teknis. Ini kan masyarakat di sana itu sudah hilang tanahnya. Kalau sudah hilang tanah, sudah hilang ruang, itu kita bisa bayangkan. Kalau pertanyaan, engkau dari mana? Itu jawabannya sudah imajiner. Saya dulu di situ. Harus ada tambah kata keterangan dulu. Karena sudah tidak ada. Kita yang masih ada kampung, masih bisa bilang dari sini, dari sini. Tapi kalau mereka sudah jadi semua kebun sawit, dia hanya bisa bilang saya dulu di situ. Jadi identitas yang terkoneksi pada ruang hilang. Paling kita catat nomor HP sekarang. Ya itu, jadi itu satu transformasi yang ajaib sekali yang memang diladenin, disediakan dan dilayani dengan sangat meriah oleh liberal kapitalis. Dan kita semua terbuai mengira bahwa ini sangat menolong, tapi ini bagian dari proses yang namanya proses katarsis. Setelah itu, setelah ruangnya hilang, mereka menjadi manusia-manusia individual, ya, karena basis kolektivitasnya hilang. Jadi istilahnya masing-masing cari selamat sendiri. Kemana? Dengan orang yang tidak pernah kemana-mana, dengan orang yang tidak terlibat dalam satu sistem industri modern, yang ada di depan dia gedung pabrik, dan dijanjikan bahwa di situ akan ada A, B, C, seperti temuan riset kerja paksa, maka mereka akan ke sana. Tapi saya berilustrasi di sini. Bisa lanjut ilustrasinya. Kita semua ini tahu berjalan, bisa berlari, bisa melompat. Semua kita bisa. Tapi begitu itu menjadi satu cabang olahraga lomba, belum tentu semua kita bisa. Jalan cepat, berlari cepat, maraton, lompat tinggi. Tidak, mungkin di antara kita semua ini tidak ada yang bisa. Atau Mas Dodo bisa. Ya. Karena di situ ada target waktu. Ada kriteria-kriteria, ada aturan main, ya, dan juga ada penghargaan kalau berhasil. Dan ada sistem seleksi, di mana kriteria seleksi itu diuji macam-macam. Yang tidak mampu tidak masuk stadion. Jadi bayangkan, tiba-tiba kita hanya punya pilihan menjadi atlet ini di antara kita semua ini. Tapi begitu masuk kriteria tidak ada, maka kita semua jadi tukang sapu lah stadion itu. Karena kita semua tidak masuk kriteria dan tidak punya kapasitas untuk itu. Nah kesenjangan seperti ini, saya suka sekali ilustrasi ini karena tiba-tiba ketemu suatu sore ya. Ini paling pas menggambarkan situasi teman-teman masyarakat adat di Papua dan dimanapun. Jadi kita ngomong kapasitas ketika kita beri training sampai training sendiri kita sudah lupa. Tapi ini masalahnya. Ada masalah politik, ada masalah budaya yang sebetulnya sumbernya juga dari kita sendiri, tapi ada masalah teknis yang ditawarkan oleh industri yang mengatakan dengan janji manis, memang betul, bilang tersedia ruang. Tapi ruang hanya bisa dimasuki kalau ada akses. Akses hanya bisa dimasuki kalau kamu punya kunci. Kamu hanya bisa dapat kunci kalau kamu memenuhi kriteria. Itu masalah serius. Nah, itu latar belakang situasi yang menyebabkan bahwa banyak korban di mana-mana, di seluruh dunia, di kampung-kampung di mana basis kolektivitasnya itu hidup berdasarkan yang tadi disebut traditional occupation. Ini ada sedikit masalah dalam terjemahan resmi di Indonesia ketika traditional occupation itu diterjemahkan menjadi pekerjaan dan jabatan.
Karena sebetulnya jabatan itu nanti bisa membias ya, orang kira jabatan. Tapi sebetulnya itu seperti kepala adat, dukun, apa semua itu ya. Ya. Terus orang tua-tua, datuk dan segala macam, itu semua bagian dari traditional occupation. Karena mereka lah yang kemudian menjadi struktur pelaksana dari aturan. Aturan apa? Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan ruangnya, dengan objek-objeknya, dengan tanahnya, dan dengan segala isinya itu. Jadi traditional occupation itu satu, kerja, yang kedua struktur kerja, yang ketiga aturan main kerja. Itu semua traditional occupation. Tapi ujungnya itu beda. Ujungnya tidak berbayar. Jadi dia bukan pekerja upahan. Maka dalam semua konvensi ILO itu dibedakan employment dan occupation. Employment itu kita ini. Ada hitungan waktunya, 8 jam sehari, ada upahnya. Jadi ada employer, ada employee. Ada tuan yang memberikan pekerjaan, ada pekerja. Itu employment, dan itu sistem industri. Bayangkan mereka yang tadi tidak ada sistem berbayar, tiba-tiba masuk dan bayar. Dan yang lebih heran lagi, ini pengalaman pribadi ketika satu teman di Purik dulu, dia bilang, saya tidak kuat ini kalau jadi security. Bagaimana mungkin saya berdiri berjam-jam, terus setiap orang datang saya harus hormat, harus hormat. Tidak ada dalam kehidupan setempat, tidak ada. Kita aja kalau disuruh hormat orang dari pagi sampai sore, ogah itu. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi terus harus berdiri di pintu hormatan? Kecuali memang udah mau, tak ada pilihan. Nah, tak ada pilihan itu kata situasi tragisnya. Tak ada pilihan. Karena ruangnya hilang, ditanya dari mana aja, jawabnya dulu saya di sana. Nah, ini semua indikator-indikator yang kemudian bisa lanjut ke temuan kerja paksa, riset buruh paksa. Nah, itu lanjut saja ya, definisi-definisi itu kita tidak terlalu penting. Ini konvensinya, ILO 29, kemudian disempurnakan dalam konvensi ILO 105 tentang penghapusan, kemudian ada protokol, indikatornya, ada 11 indikator. Saya lanjut. Nah ini. Nah dari 11 indikator ini, dan teman-teman harap jangan salah, bukan 11 dipenuhi baru kerja paksa. Satu saja pun sudah masuk kategori. Jadi dia tidak kumulatif. Tapi menunjukkan intensitas. Kalau satu pun sudah masuk kerja paksa, dua itu luar biasa. Tiga itu, kalau 11 seperti tak terbayangkan. Ya, dia tidak kumulatif, tapi menunjukkan intensitas, keganasan dari penindasan ini. Jadi struktur ini disusun dalam konsep seperti itu, karena memang realitasnya begitu. Di Papua itu sampai mati. Tapi ini karena banyak waktunya terbatas, namanya juga riset pakai proposal ya, waktu terbatas, saya mohon maaf. Lanjut. Saya mau tunjukkan yang terpenuhi. Ini lanjut saja, nanti PT-nya teman-teman bisa baca, ini bisa di-save. Lanjut. Indikasi. Nah ini. Yang dicentang itu ada 5 yang dipenuhi, yang ditemukan dalam riset, dalam kerja lapangan sekitar 20 hari. Jadi itu kerentanan secara negatif itu yang dimanipulasi. Jadi orang sudah sengsara, tidak ada pilihan, ya gampang diatur-atur. Pengucilan. Sudah kampungnya sudah berantakan, pabriknya jauh di sana, mau kemana-mana bis tidak ada, bahkan yang dipagut ular pun tidak ada mobil untuk dia, jadi mati. Jadi itu betul-betul terkucil. Kemudian lilitan utang. Nah ini biasanya perusahaan itu kerjasama dengan ordal. Dia punya manajemen itu, buka kios, terus nanti utang. Akhirnya pada satu saat gaji tidak terima karena seluruhnya dipotong, masih minus lagi. Kemudian kondisi kerja dan hidup yang menyiksa. Ini kalau teman-teman lihat barak buruh itu ngeri sekali. Ini kira-kira seperti Inggris tahun 1700-an. Dan Inggris 1700-an coba searching di Google, itu masih ada karikaturnya. Teman-teman searching saja. Working place in early period of industrialization. Pasti dia nongol karikatur-karikatur. Serem sekali. Itu barak-baraknya memang menakutkan. Lembur yang berlebihan. Ini juga jelas. Karena sampai anak-anak yang harus dipaksa untuk terlibat supaya bisa memenuhi target. Akses bisnisnya susah. Jadi
contoh akses ini, saya punya keponakan, waktu saya dengar dia ke Merauke, saya langsung WA dia, pulang. Dia baru sampai di kapal, terus dia langsung pergi ke Asiki, karena ada kenalan di sana, tidak ada akses, saya WA dia, tunggu ya. Malamnya tiba-tiba bunyi, dia baca, pulang, kapal berikutnya langsung pulang. Jangan mendaftar apapun, balik dia. Sekarang dia kerja di pabrik keramik di Balaraja, dan sudah mengambil rumah. Bayangkan kalau di sana. Jadi itu dia betul-betul bersyukur sekali. Situasinya saya menyelamatkan dia dari situasi yang parah banget. Satu keponakan lagi ke sana dan meninggal. Oh iya, karena ini barang industri. Jadi 5 ini terpenuhi. 5 ini terpenuhi. Ada bukunya sudah terbit juga, kerja paksa, jadi nanti bisa di MKL ada semua. Cuman saya kan tadi datang untuk bicara, bukan datang bawa pikul buku, jadi saya tidak bawa. Tapi di kantor ada banyak. Ada riset-riset yang tentang pangan juga ada, maka mereka tercerabut dari traditional occupation. Jadi itu teman-teman situasinya. Ya. Tapi situasi yang buruk ini latar belakang memang tadi yang saya berikan. Jadi ada latar belakang persoalan yang bersumber dari eksternal, tapi ada akar budayanya juga, sehingga tadi waktu Devi bilang persoalan kekerasan berbasis gender, perkawinan dan identitas, ya, itu sangat menarik buat saya karena itu problem itu memang kelihatan. Kalau kita mendorong mereka masuk ke dalam apa yang kita harapkan supaya menjadi ruang pembebasan, maka ada Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah mereka masih terikat pada kolektivitasnya? Gitu. Bagaimana menciptakan semi otonomus, pluralisme hukum itu kan ada itu ya, istilah semi. Nah gitu-gitu tempat ya, di mana ruang adat juga berlaku. Ya kira-kira contohnya misalnya perkawinan sipil itu dilakukan setelah KUA atau setelah di gereja. Nah itu memang semi otonomus, kerjasama 2 sistem hukum. Tapi kalau kayak adat yang di Papua tadi susah juga itu. Tantangan besar sekali untuk perempuan adat. Tapi saya sangat senang karena ini 4.672 anggota individu. Itu artinya basis politiknya sudah ada. Karena suara dalam politik itu suara orang. Bukan suara komunitas, bukan suara apa. Jadi saya pikir sampai di situ saja ya. Supaya diskusi lebih banyak. Terima kasih banyak Wida, teman-teman. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Bung Emil. Bung Emil, Bung Angki, dan juga Mbak Devi, terima kasih sudah mengajak kita atau memantik kita untuk berdiskusi. Jadi sekarang kalau sedikit saja menyimpulkan dari apa yang disampaikan Bang Emil ya, untuk merefresh memori gitu, kira-kira akar persoalan dari masalah buruh paksa atau kemudian adaptasi budaya kemudian dimasuki oleh industri-industri modern yang sekarang menyebabkan berbagai masalah, diringkas oleh Bung Emil menjadi 3 akar persoalan, yaitu yang pertama problem politik, budaya, dan yang terakhir adalah problem teknis. Nah kemudian tadi ada pertanyaan yang menarik juga untuk saya, yaitu apakah mereka atau para masyarakat adat yang kemudian terpaksa menjadi buruh atau buruh paksa itu masih terikat pada kolektivisme. Itu menyambung dengan pertanyaan saya di awal, bagaimana nanti konsekuensinya terhadap gerakan atau jalan panjang menuju melawan adanya perampasan.